Hai anak-anak hebat, kembali lagi kita belajar dari rumah. Sabar dan tetap berdoa agar pandemi ini cepat berlalu ya. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan informasi penting dalam teks laporan pengamatan. Tiap paragraf memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama dapat terletak di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Kalimat utama memuat gagasan pokok atau informasi pokok, atau ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pokok dalam bacaan dapat kita kembangkan menjadi paragraf baru yang disebut mengarang. Berikut langkah-langkah dalam mengembangkan gagasan pokok menjadi paragraf baru. Yang pertama, susun kalimat utama dari gagasan pokok yang sudah kita buat. Kedua, tulis beberapa kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ketiga, baca kembali paragraf yang telah kita susun. Keempat, perbaiki jika terdapat kesalahan. Berikut pelajaran tentang IPA. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Berkembang biak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Gunanya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dilakukan secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Tanaman di samping adalah jagung, yang merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Untuk menjaga kelestariannya, tanaman jagung melakukan perkembangbiakan. Jagung ditanam dari biji yang sudah tua. Jika sudah bertunas dan bertambah dewasa, tanaman jagung akan mengeluarkan bunga dan buah jagung. Pada tanaman jagung yang sedang berbunga, maka akan terlihat tongkol di ketiak daun dan memiliki rambut yang menyembul. Bunga pada tanaman jagung adalah serbuk sari atau bunga jantan, sedangkan tongkol jagung adalah putik atau bunga betina. Ketika angin bertiup, serbuk sari akan jatuh ke kepala putik, sehingga terjadi penyerbukan yang akan diikuti dengan pembuahan yang akan menjadi bakal biji-biji jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak secara generatif, yaitu perkembangbiakan dengan cara perkawinan melalui angin. Perkembangbiakan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari atau bunga jantan ke kepala putik atau bunga betina, sehingga terjadi pembuahan pada tumbuhan. Pembuahan merupakan peristiwa meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga membentuk zigot. Zigot akan membentuk lembaga. Lembaga akan membentuk bakal biji. Bakal biji akan membentuk biji dan buah. Dari biji dan buah maka akan membentuk daging buah. Lembaga yang terdapat di dalam biji adalah calon individu baru. Berikut pelajaran IPS tentang kondisi sosial budaya dan negara-negara ASEAN. Association of Southeast Asia Nation atau ASEAN adalah organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Selanjutnya ikut pula bergabung Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Setiap negara memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda, sehingga masing-masing negara memiliki ciri khas masing-masing. Demikian pembahasan pembelajaran 1. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan kalian ya. Shalom.